Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita di Viral Indonesia dan Salam Akal Sehat. Dimana channel ini insyaallah, kedua channel ini insyaallah akan terus menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tidak terlupakan juga yaitu visi misi kita membongkar tipu daya busuk kaum kafir, terus membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, dari tempat kediaman Viral Indonesia ini mungkin malam terakhir ya, saya akan mereaction sebuah video yang saya ambil dari videonya si Murtadin Saifuddin Ibrahim ya, dimana dalam video tersebut ada kesaksian orang muslim mau murtad ya. Di situ ada orang muslim mau murtad. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama dan akan kita reaction bersama-sama tentunya ya. Bukan cuma saya aja yang ngomong, kalau bisa kita berdua nanti mereaction video tersebut menurut Viral Indonesia, bagaimana kesaksian si Murtadin tersebut. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel Viral Indonesia dan Salam Akal Sehat yang telah berperan serta ikut membesarkan channel ini. Dan yang baru saja bergabung juga jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat video di kedua channel ini, silahkan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda, dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, tak perlu panjang lebar. Sekarang ini murtadin, calon-calon murtadin itu nggak berani untuk mengungkapkan perasaannya seperti kamu. Silakan Nur Alam, kenalan dulu. Ya, shalom saudara. Saya juga terima kasih malam ini sudah diizinkan bersaksi di rumah Bapak Saifuddin Ibrahim, Abi, orang tua angkat saya juga sama Bunda Ayu. Saya Nur Alam, saya berasal dari agama Muslim. Saya dari suku Betawi, asli Jakarta. Betawi? Asli Betawi ya, saya. Luar biasa orang Betawi. Sepertinya Saifuddin bangga sekali ya kalau ada orang murtadin dari Betawi ya. Apa hebatnya? Mungkin gini Mbak, gini, persepsi dari Saifuddin Ibrahim itu mungkin di dalam pikirannya itu orang Betawi itu mayoritas Muslim begitu. Jadi kalau ada yang dari komunitas atau dari orang Betawi masuk Kristen dari semula agama Islam terus masuk Kristen, itu suatu kebanggaan tersendiri. Wah gitu ya. Bagi Saifuddin Ibrahim gitu. Padahal ya orang Arab aja banyak yang murtad tuh. Nah, iya kan? Lagian kan juga belum pengakuannya itu kalau tidak ada KTP KTP saya Betawi. Nah, itu kan siapa yang percaya? Cuma itu kan hanya sebatas pengakuan. Nah, iya, kan sekedar jadi ngomong dari Banda Aceh pun ada yang sebenarnya bukan suku itu bukan menentukan orang itu paham Islam atau tidak. Bahkan orang Arab yang ngerti bahasa Arab aja ada yang murtad, ada yang kafir. Jadi Islam itu tidak bergantung kepada suku ya, tapi hidayah. Itu siapa yang diberi hidayah, siapapun dia, baik itu Betawi, Arab, Jawa, Batak, bisa jadi Islam. Tapi kalau tidak ada hidayah kepada orang tersebut, walaupun dia saudaranya Nabi sendiri, kafir. Pamannya Nabi buktinya kafir, anaknya Nabi Nuh kafir, istrinya Nabi Lot kafir, ya kan? Ya, betul. Dan jadi itu perkara hidayah, bukan masalah suku. Jadi kalau ada orang Betawi
murtad ya, terus dibangga-banggakan, itu sesuatu hal yang sangat lucu kalau menurut saya. Nah, sebelumnya gini Mas, sebelum Saifuddin Ibrahim membanggakan suku Betawi dalam video dari Saifuddin Ibrahim ini, di channel-channel lain banyak yang membanggakan kalau orang Aceh murtad, suku Minang, suku dari Padang itu murtad, nah mereka itu terus Madura, Madura ya. Makanya yang mungkin dicari untuk diorbitkan itu diprioritaskan dari suku-suku itu. Iya betul. Suku Minang, Betawi aja bisa murtad, Aceh aja bisa murtad gitu ya. Madura, terus ini Betawi, ya ini betul. Nanti ditunggu yang dari Papua, ada nggak? Oke, sekarang kita kepala suku Papua malah masuk Islam, Pak. Kita lanjut ya. Ya betul. Kenapa dia murtad gitu ya? Apa alasannya? Latar belakangnya seperti apa? Ya betul. Yuk. Ini. Ya. Terus? Ya saya. Awal mula kok bisa tertarik begitu? Itu kenapa sebenarnya? Awal mula saya boleh bercerita nih, Bi. Ya. Jadi pertama saya mengalami kebingungan, Bi. Di hati saya di tahun lalu, Bi. Di 2019 di bulan November. Di akhir tahun 2019. Di situ saya mengalami, saya kok takut sama dosa, Bi. Sama dosa-dosa saya. Ya memang latar belakang saya dari kecil belajar mengaji, Bi. Saya belajar mengaji, saya belajar sholat. Nah, ketika saya lulus SMA, saya mengalami juga waktu saya kuliah, saya mengalami kenakalan, Bi. Saya mengalami kenakalan, saya suka juga pernah minum alkohol, saya pernah, Bi. Nah, di situ narkoba juga. Narkoba tidak. Oh, nggak sampai. Itu belum nakal banget. Iya, saya minum alkohol di nongkrong di bar gitu. Iya. Dan suatu ketika saya pulang ke rumah dalam keadaan kondisi tidak sadar, gitu. Nah, pagi-pagi saya bangun tidur, abang saya bilang, "Kamu ini mau jadi apaan sih? Udah kuliahin malah males," katanya gitu. Terus hidup malah ugal-ugalan. Terus sholat juga nggak pernah sholat. Sekarang saya lihat diajarin ngaji bukan ini. Sekarang kemudian kamu perbaiki diri. Nah, di situ saya mulai memperbaiki diri, Bi. Ternyata hanya seorang pemabuk. Waduh. Itu menceritakan dia apa? Kenakalan di masa dia mengalami kebingungan. Namanya pemabuk ya, tentu. Ya seperti orang degleng lah, mana bisa paham agama namanya pemabuk. Oh iya betul. Lalu apa hebatnya pemabuk murtad? Selain pemabuk juga narkoba. Enggak narkoba enggak dia tadi enggak. Oh gitu. Enggak ya. Jadi wajar ya kalau pemabuk itu murtad ya. Kirain dia itu Islam yang taat, yang belajar Islam dengan betul, terus murtad itu baru wah ini cuma pemabuk ternyata ya. Alias kalau orang awam, orang menilai itu orang Islam KTP, Pak. Islam KTP, Islam abangan ataupun Islam yang Islaman gitu. Ya sama aja itu, mau Islam KTP mau Islam abangan ya. Tetap aja cuma KTP-nya Islam tapi hasilnya sudah kafir. Ya kan begitu. Kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66 itu kan sangat jelas di situ dikatakan ini tentang apa ya, mempermainkan agama itu sudah dihukumi kafir setelah beriman. Dan orang yang mabuk itu fasik dia. Ya, fasik itu kan apa? Sudah tahu itu larangan tapi tetap diterjang. Kalau bahasa Jawa ini apa? Pagar mangan tanaman. Pagar makan tanaman itu enggak peduli. Iya, enggak peduli punya siapa. Disikat itu. Nah, itu namanya apa? Faktor dia kebingungan katanya. Iya. Nah, dari satu sisi itu Islaman alias Islam yang tidak taat. Terus mungkin kalau sudah memproklamirkan diri suka mabuk, suka kenakalan yang lain, nah itu kan sudah apa ya, itu katakanlah kalau dinilai dari kadar ketakwaannya. Ya, yang dinamakan takwa itu kan menjalankan apa yang diperintahkan dan menghindari ataupun apa yang dilarang itu, Mbak. Menjauhi yang dilarang. Menjauhi yang dilarang. Nah, ini diterjang, Mbak. Yang dilarang diterjang. Jadinya ya
mungkin faktornya jadi dia kebingungan tadi. Iya. Proklamiran itu Dan orang bingung. menjadi fasik, sedangkan orang fasik itu tidak ada petunjuk lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, innallaha la yahdil qaumal fasikun. Ya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, setelah petunjuk Allah tidak ada pada orang tersebut, maka yang datang ya petunjuk setan. Oh iya. Ya iya, udah Iya, pasti. iya. Ya, Itu karena setan ini kan gitu. selalu mencari kawan untuk bersama-sama di neraka nanti. Kulit bolo, Mbak. Iya, kulit Bahasa bolo. Sunda, kulit bolo. Jadi ketika sudah tidak ada petunjuk dari Allah, datanglah petunjuk setan, akhirnya menuhankan si tukang kayu itu dari Nazaret itu. Kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 3 itu ya, Yesus itu tukang kayu ini tidak menghujat, karena Alkitab sendiri mengatakan Yesus itu tukang kayu. Tukang kayu masa iya jadi tukang bikin dunia, masa akal enggak itu? Jadi tukang bikin meja. Nah iya, tukang kayu, tukang bikin meja kursi nggak mungkin lah. Jadi tukang bikin dunia itu sangat mustahil sekali. Suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Ya. Lagian kalau dia merasa kebingungan, Mbak, apa yang itu memang ada firman di dalam Al-Qur'an ya yang berbunyi faman syaa falyumin faman syaa falyakfur, Mbak. Dikatakanlah sudah disuruh memilih, kamu memilih yang jadi orang mukmin atau jadi orang kafir lah. Dia sudah menentukan pilihannya di situ. Iya. Gitu loh. Jadinya ya sah-sah saja dan mungkin wajar saja kalau dia akhirnya murtad begitu. Iya, karena dia milih jalan kekafiran itu tadi begitu ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Saya menjalankan ibadah sholat, saya menjalankan sholat 5 waktu, saya mulai membaca Al-Quran lagi. Nah disitu tapi saya merasakan kebingungan, Bi. Dan saya takut akan dosa-dosa saya. Karena di keyakinan saya sebelumnya tidak ada kepastian, Bi, untuk saya nanti, hidup saya nanti ini saya mau dibawa kemana. Saya setelah masuk surga atau masuk neraka gitu. Karena tidak ada jaminan sama sekali, Bi. Nanti saya ketika saya meninggal, saya mau kemana, saya bingung. Nah, di sini tadi dia itu mengalami keraguan-raguan karena dia itu seorang pemabuk. Nanti kalau dia mati itu bagaimana? Ya kan? Di Islam masih mudah-mudahan belum pasti, sedangkan di Kristen itu pasti. Katanya. Nah, kan seperti itu. Iya, katanya. Sebenarnya begini ya. Di dalam Islam masuk surga insya Allah itu kan konteksnya kita masih hidup di dunia. Kalau Anda sekarang ditanya masuk surga atau neraka, belum tahu. Tidak ada yang tahu. Belum tahu. Siapapun? Ya belum tahu. Nabi sendiri belum tahu, kan begitu jawabannya. Nah, kenapa kita itu belum tahu? Karena nanti ada titik terakhir itu yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Ketika ajal menjemput. Iya. Nah, kan ada istilah husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Betul, iya. Tapi kalau sudah diketahui orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, pasti nggak insya Allah lagi, pasti masuk surga. Amin. Kan begitu. Tapi kalau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, nah itu pasti masuk neraka, nggak insya Allah lagi. Nah, kata insya Allah itu digunakan itu untuk orang yang masih hidup ini, belum tentu arahnya kemana. Apakah kita akan terus baik sampai mati nanti, atau kita nanti berubah mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir. Dengan catatan itu berlaku untuk semua orang ya. Semua orang. Memandang agama itu berlaku untuk semua umat manusia yang hidup di dunia ini. Justru itu realistis. Ya. Jawabannya itu realistis. Nah, kalau orang sudah bisa memastikan saya Kristen masuk surga, bagaimana kalau ada orang Kristen mati dalam keadaan merampok, dalam keadaan berzina, dalam keadaan berjudi? Apa pasti masuk surga? Pasti masuk surga, katanya. Karena udah ditebus gitu. Enak dong. Nah, itu tadi kepastiannya. Jadi beragama supaya bisa berlaku maksiat begitu. Semuanya apapun itu dikesampingkan. Jadi yang ada hanyalah satu kata, kepastian. Nah, padahal tidak ada satu ayat pun Yesus itu menjamin orang Kristen masuk surga. Nggak ada. Saya minum kencingnya setahun kalau ada bisa menunjukkan Yesus menjamin Kristen masuk surga. Ayat jaminan dari Yesus sendiri yang menyatakan bahwasanya Kristen masuk surga. Tunjukkan kepada saya. Tidak ada. Terus bahkan ya, aku pernah dengar itu justru Yesus itu mengatakan insya Allah. Iya, itu
ada di ayat berapa itu ya, apabila kamu melakukan perjalanan, kamu besok akan begini akan begitu, maka katakanlah jika Tuhan menghendaki. Nah, artinya insya Allah. Nah, kesombongan orang kafir yang orang Kristen ini yang berani memastikan dirinya masuk surga, itu sudah disindir oleh Allah dalam Al-Quran ya. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak akan masuk surga kata orang Yahudi dan orang Kristen, kecuali orang Yahudi dan Kristen. Dijawab oleh Allah ya, tunjukkan buktinya kalau kamu memang benar ya. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sebenarnya itu hanya angan-angan saja, hanya angan-angan kosong saja ya. Kepastian. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, Allah itu sudah menyatakan demikian ya. Kalau memang kamu itu yakin masuk surga, tunjukkan kami buktinya. Sama seperti saya tadi minta bukti. Mana buktinya? Yesus menjamin Kristen masuk surga. Tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran saya agak lupa ayatnya. Kalau memang kamu itu yakin masuk surga, kenapa kamu tidak ingin mati saja? Bukankah di surga itu lebih baik? Ya, lebih betul. Enak daripada hidup di dunia. Sepele ketika itu satu misal contoh kecil ya. Selama kemarin saya kan jemput Mbah Sugi di Terminal Ngawi. Iya. Mana buktinya Mbah? Sampean sudah di Terminal Ngawi lah. Sampean kan kirim itu namanya Sherlock lah. Ini loh buktinya aku sudah sampai. Nah, seperti ini juga. Seandainya dia mengatakan dan sudah memastikan bahwasanya kepastian itu memang ada, dan ketika disuruh menunjukkan kok ternyata nggak bisa, itu artinya apa, Pak? Hoax. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya semakin seru ini ya. Oke, lanjut. Nah, situ saya memahami ayat-ayat Al-Quran di surat Az-Zukhruf 3 ayat 61. Ya. Saya memahami itu ya. Di situ mengatakan wa innahu la imlisati qala tamtaruna biha wa tabiuni hazasratul mustaqim. Nah, di situ tertulis dengan jelas nih. Ya. Dan sungguh dia Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Alasannya terlalu basi. Setiap murtadin itu alasannya. Ya, Isa tahu tentang kiamat yang dikutip Az-Zukhruf ayat 61. Ya. Ini terlalu basi. Sudah sering saya terangkan di video-video saya ya, banyak sekali. Padahal pengertian tentang ayat tersebut Az-Zukhruf 61 yaitu ya, Yesus itu hanya sebagai pertanda. Sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Nah, itu bisa kita lihat hadis Rasulullah SAW bahwa nanti Nabi Isa itu akan datang ketika menjelang kiamat itu akan datang ya. Jadi dia akan membunuh babi, mematahkan salib, menghapus pajak. Tapi kan sebelumnya itu kan hadis itu akan datang Isa pada saatnya. Isa itu akan datang menjelang hari kiamat, yaitu menjadi hakim yang adil. Itu sering dikutip oleh orang Kristen, tapi diputus sampai situ, tidak dilanjut ayatnya, tidak dilanjut hadisnya. Padahal hadisnya kan akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizah atau pajak, kan seperti itu. Itu dipotong ya? Iya, itu dipotong. Jadi diambil enaknya sendiri. Nah, berdasarkan hadis itu, jadi Nabi Isa itu bukan tahu kiamat, tapi sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Jadi seandainya pun tahu. Ini lucu. Tapi hanyalah tanda-tanda. Iya. Lucunya begini, dia mengutip ayat Al-Quran untuk menunjukkan Isa atau Yesus itu tahu kiamat. Padahal di kitab sendiri dia sendiri, Yesus nggak tahu kiamat. Di dalam berapa tadi? Matius 24 ayat 36 kalau nggak salah itu. Hari itu pasti terjadi, ya. Anak tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Nah, ini kok ngutip-ngutip ayat Al-Quran untuk menunjukkan Isa tahu kiamat, ini otaknya udah soak atau gimana ini orang ini? Sedangkan di dalam Bibelnya sendiri menyatakan bahwasanya Yesus tidak tahu hari kiamat ya, Pak? Iya, tidak tahu kiamat.
Kan lucu kalau mengutip ayat Al-Quran untuk menunjukkan Yesus atau kiamat. Dalil ayat untuk mendukung pembenaran mereka. Iya. Nah, ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Itu Allah yang berkata, bukan Nabi Isa. Kenapa saya katakan itu Allah yang berkata? Karena yang bercerita di sini Allah. Yang berfirman di sini. Iya, yang berfirman di sini Allah menceritakan tentang Nabi Isa. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, kalau kita baca dari ayat 58 itu asbabun nuzulnya itu kan orang kafir, Nabi Muhammad itu berkata kepada orang kafir bahwa sesembahan-sesembahan orang kafir itu akan menjadi bahan api neraka. Lalu orang kafir itu bertanya, bagaimana dengan Isa? Nah, diterangkanlah oleh Allah, Isa itu hanya utusan. Seperti itu, ya. Nah, terus dia itu hanya utusan, dia akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus, jangan sampai menyembah Isa. Itu maksud Allah, inilah jalan yang lurus, ya. Nah, di ayat berikutnya, janganlah kamu dipalingkan oleh setan. Kalau menyembah Isa dipalingkan oleh setan. Karena di ayat 63, ayat 64 sangat jelas di situ Isa berkata, ini baru Isa yang berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ya, taatlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu menyembah Allah dan taat kepada Nabi Isa. Itu konteksnya untuk orang Israel, karena Nabi Isa itu diutus hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk seluruh manusia seperti itu, ya. Nah, kalau menyembah Nabi Isa itu ikut jalan setan. Sedangkan jalan yang lurus itu menyembah Allah dan taat kepada Nabi Isa. Taat bukan sebagai Tuhan, tapi taat sebagai utusan Allah. Seperti itu. Nah, betul memang kalau kita menyembah Nabi Isa berdasarkan ini mengikuti langkah setan. Karena yang menyembah, kalau kita lihat di dalam Bible, yang menyembah Yesus pertama kali itu setan, orang kerasukan iblis. Yang pertama kali menyembah Yesus. Iya, kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 28, ketika Yesus itu datang, ya, ada orang gila kerasukan iblis, di situ diceritakan begitu. Dia tinggal di kuburan, tidak berpakaian. Lalu ketika Yesus datang, dia tersungkur jatuh, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, ya, mengapa engkau menyiksaku? Kalau tidak salah seperti itu, ya. Jadi ya betul itu mengikuti langkah setan itu tadi. Kalau menyembah Nabi Isa berdasarkan Al-Quran itu tadi, seperti tidak itu. Mengikuti langkah selain Yesus malah, ya. Justru apa yang diajarkan Yesus yang justru mengatakan dan mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa, itu dinafikan alias ditiadakan, diingkari dan dikhianati. Bahkan apa ya namanya itu justru yang jadi ironis sekali, Mbak. Itu memang ngakunya pengikut Yesus, tetapi pada kenyataannya kan justru mengingkari dan mengkhianati ajaran Yesus sendiri. Iya, betul. Ini yang ironis memang. Apa yang dikatakan Al-Quran bahwa Isa berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ya kan? Seperti yang tertulis di dalam Al-Maidah ayat 72 itu kan jelas itu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu, Allah akan mengharamkan surga bagimu. Dan dalil dari Quran. Iya, itu dalil dari Quran. Mereka nggak akan menganggap. Oke. Sekarang kita ambilkan dari Bible. Nah, kalau kita ambil dari Bible, ketika Yesus dicobai iblis di dalam Matius 4 ayat 10, ya, Yesus berkata, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti." Kalau memang dia Yesus itu Tuhan, itu kenapa nggak nyuruh? Iya. Perkataan Yesus sendiri. Kenapa dia tidak menyuruh menyembah dirinya kalau memang dia Tuhan? Nah, bagaimana? Kita lanjut lagi. Oke. Dan ketika kalau saya sholat, saya sholat selalu membaca Al-Fatihah. Di barisan keempat kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu ada di surat Az-Zukhruf 43 itu, Bi. Dan Isa itu berkata, akulah jalan yang lurus, Bi. Oh, nah di situ saya pikir, Bi. Saya sholat minta petunjuk setiap hari, Bi. Tapi saya nggak dapat apa-apaan, Bi. Dan saya kan belajar. Saya belajar, yang saya dapat petunjuk tidak di Al-Quran itu sendiri, Bi. Saya melihat petunjuk dalam Isa Al-Masih. Luar biasa gitu. Dan di situ saya, wah, kata Saifuddin Ibrahim luar biasa. Ini menunjukkan luar binasa. Ini menunjukkan Saifuddin Ibrahim itu pekok. Kenapa pekok? Ya, katanya dia guru
guru besar Al-Quran. Oh ya. Masa tidak tahu ihdinas siratal mustaqim itu arahnya kemana? Ya, kok di luar biasa, berarti dia peka. Luar biasa. Padahal di dalam ayat itu, di surah Al-Fatihah itu, jawabannya sudah ada di ayat berikutnya. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Itu jawabannya di situ. Siapa yang dimurkai, siapa yang sesat. Oh, berarti kembali ke hal yang tadi, bahwa mereka memotong ayat itu tidak diteruskan karena apa? Mereka mengambil manfaat dari potongan ayat itu, karena kalau diteruskan mereka akan menjadi blunder. Iya. Terus kan jelas yang dimurkai itu siapa? Yahudi. Ya, yang sesat itu siapa? Kristen. Lah kok dia malah milih Kristen, kan betul-betul sesat jadinya. Bukan mendapatkan jalan yang lurus yang sebagaimana yang dikehendaki Allah, malah menjadi Kristen. Padahal jalan yang lurus itu siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita lihat di dalam surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu Nabi Muhammad sudah berada di atas jalan yang lurus. Kenapa kita selalu meminta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus? Itu bukan berarti kita tidak tahu jalan yang lurus. Kita tahu jalan yang lurus itu apa? Surah Az-Zukhruf itu tadi, menyembah Allah. Siapapun yang mengajarkan menyembah Allah, itulah jalan yang lurus. Nah, begitu loh. Tapi diartikan kepada Kristen, kan ngawur. Sedangkan ya kan? ajaran dari semua para nabi sebelum Nabi Isa itu kan mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa juga, kan, betul. Termasuk Nabi Isa juga, dan diteruskan oleh Nabi Muhammad itu ya, betul. tetap saja ajarannya adalah sama, ajaran tauhid para nabi, yakni mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Nah, itulah jalan yang lurus. Tadi saya lanjut ya. Kenapa kita itu selalu minta ditunjuki jalan yang lurus? Bukan berarti kita tidak tahu jalan yang lurus. Kita sudah tahu jalan yang lurus itu adalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang tinggi dan mulia itu Islam. Ya. Kenapa kita minta ditunjuki? Itu bukan berarti kita tidak tahu Islam tidak tahu jalan yang lurus, tapi maksudnya itu kita supaya ditetapkan di jalan Islam. Iya, sampai mati, jangan sampai terpleset. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan seperti itu. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Amin. Nah, kalau kok melesetnya ke Kristen ini kan ngawur. Jadi mereka mencomot ayat, kembali mengais dan mengemis dalil dari ayat Al-Quran itu untuk mendukung pembenaran mereka. Suka-suka mereka, sesuka hati mereka juga, mereka menafsirkannya. Gitu. Jadi gini, kalau ada orang mengutip-ngutip Al-Quran untuk membenarkan Kristen, membenarkan ketuhanan Yesus, itu jawaban saya sangat mudah, kamu idiot. Kenapa saya bilang idiot? Ya jelas, Al-Quran itu datang untuk menyangkal ketuhanan Yesus, bukan untuk mendukung ketuhanan Yesus. Kalau memang Yesus itu Tuhan, tak perlu lagi Al-Quran. Untuk apa lagi? Ya kan begitu. Ya, kalau memang benar Yesus itu Tuhan, dan dalil atau tafsiran orang-orang kafir, orang-orang Kristen itu benar, tentulah Nabi Muhammad yang nyembah Yesus duluan. Tapi faktanya kan tidak ada. Nabi Muhammad, ulama, sahabat dan sebagainya menuhankan Yesus, kan tidak ada. Apakah para murtadin dan orang-orang kafir ini lebih hebat pemahaman Al-Qur'annya daripada yang menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Kan jelas tidak mungkin. Ya kan begitu. Jadi yang lebih bodoh lagi ya Saifuddin Ibrahim. Kenapa orang yang pemahamannya salah ini tidak diluruskan? Oh, itu salah. Jawabannya ada di ayat seterusnya. Tapi karena dia sudah sesat, ya dibiarkan aja. Nah, seperti itu. Mungkin Saifuddin Ibrahim ini tahu, Mbak. Tapi kalaupun ada diteruskan mau ke ayat selanjutnya itu justru malah dipotong sama Saifuddin Ibrahim. Iya, betul. Jadi dia menyembunyikan kebenaran di sini. Terlihat jelas sekali dia menyembunyikan kebenaran. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Mulai tambah bingung, Bi. Saya mau mengimani tapi saya masih takut, Bi, waktu itu. Iya.
Ya takut loh orang Betawi. Iya. Gimana? Saya Orang takut Betawi masuk dan Kristen. saya mencoba untuk mengambil perbandingan, Bi. Saya membeli Alkitab, saya penasaran, saking penasaran, saya coba Al-Quran saya sama Alkitab, saya beli Alkitab di waktu itu di sebelum lockdown di Gramedia Pondok Indah Mall, saya ke Gramedia, saya beli Alkitab. Iya, Saya minta iya. uang sama abang saya waktu itu. Posisi waktu itu saya nggak kerja juga. Saya minta, Oh. iya. Saya minta Gitu. uang sama abang saya. Mau kemana? Dia bilang gitu. Mau main ke rumah teman. Saya bilang saya minta dikasih uang 200.000. Saya pergi ke Pondok Indah Mall. Saya beli Alkitab. Saya nggak bisa bacanya, Bi. Saya bingung. Dari Saya- mana bacanya? Iya, saya bingung dari mana baca. Saya baca aja. Nah, ketika saya baca, saya melihat petunjuk, bisa asal buka aja. Di situ ada ayat di Yohanes 14, di situ berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saya bilang, "Ya, maksudnya apa ya?" Saya bilang gitu kan. Ini perkataan dari Isa Al-Masih, Bi. Iya, iya. Dan dia menjamin tidak ada jalan sampai kepada surga kalau tidak melalui Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya. Nah, lagi-lagi orang-orang kafir ini ya menafsir Al-Quran pakai Bible. Ini ngawur. Ya. Bagaimana mungkin Al-Quran itu ditafsir dengan Bible, ya, dicocok-cocokkan seperti itu. Cocokmologi namanya. Ihdinas siratal mustaqim, lalu dilanjut disambung dengan Yohanes 14:6. Inilah akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Sebenarnya ayat ini kalau otak kita itu masih normal, kita akan paham kok. Ya, orang tidak akan masuk surga kalau tidak mengikuti Yesus. Ya, itu betul. saya setuju. Ya, Itu parodinya seperti ini, Mbak. Orang tidak akan sampai di terminal kalau tidak melalui tol. Jadi katakanlah orang bodoh, paling bodoh sekalipun tidak akan mungkin mengatakan bahwasanya jalan tol itu terminal. betul. Jadi itu analogi jalan dan bodoh. tujuan jelas berbeda. Makanya ya kan, berbeda. saya katakan tadi katanya tidak akan mungkin orang bodoh, paling bodoh di dunia sekalipun yang mengatakan bahwasanya jalan tol itu adalah terminal. Ya, betul. Jadi begini ya. Memang betul ya, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi yang dimaksud di sini bukan menuhankan Yesus. Ya, untuk bisa masuk surga itu bukan dengan cara menuhankan Yesus, tapi jelas mengakui Yesus sebagai utusan dan mengesahkan Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Iya, nah itu betul. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi supaya mendapatkan hidup seperti yang dimaksud Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Hidup di sini maksudnya masuk surga, yaitu percaya Yesus sebagai utusan dan hanya mengisahkan Allah. Hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Kalau hanya ada satu-satunya Allah yang benar, terus ada Allah lain, Yesus itu Allah lain, dia Allah palsu. Bahkan Yesus yang mengatakan untuk mengajarkan bahwasanya kita harus menyembah Allah yang esa. Iya. Sembahlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Iya, betul. Nah, itu ajaran Yesus yang pertama dan terutama memang itu. Iya. Jadi jangan dikira kalau mereka mengklaim diri mengatakan bahwasanya jalan kebenaran itu adalah Yesus, bukan, itu kan jalan bukan tujuan. Iya, betul. Jadi begini, semua nabi itu adalah jalan. Betul. Jalan dan kebenaran. Ya, bahkan Yesus, ini saya kasih tahu, mungkin banyak orang yang belum tahu. Yesus kalau tidak ikut Musa, masuk neraka dia. Iya, pasti masuk neraka. Alasannya apa? Alasannya Yesus itu masih menjalankan hukum Taurat. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan ketetapan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan dilenyapkan hukum Taurat hingga langit dan bumi runtuh. Ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga.
Itu apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga, kata Yesus. Jelas sekali. Seandainya Yesus tidak mengikuti aturan-aturan Musa pasti masuk neraka. Ten Commandment. Iya, jelas itu. 10 hukum Taurat. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya kan, jalan kebenaran itu yaitu mengajarkan syariat-syariat Allah, ya, tata caranya dan sebagainya itu kepada manusia. Itulah jalan kebenaran. Apa jalan kebenaran itu? Mengakui, mengisahkan Allah. Menyembah. Tertulis juga di dalam surah Az-Zukhruf, ya, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku, inilah jalan yang lurus. Sesuai apa yang diajarkan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus, seperti itu. Ya, semua nabi adalah jalan. Nuh adalah jalan. Orang tidak akan selamat pada waktu zaman Nuh kalau tidak naik bahtera Nuh. Jadi untuk mengatakan sesuatu yang sama, ya, itu tidak harus dengan kata-kata yang sama. Bisa dengan cara yang berbeda. Ya, orang pada zaman Nuh tidak akan bisa selamat kalau tidak mengikuti Nuh. Orang pada zaman Musa, orang tidak akan selamat kalau tidak mengikuti Musa. Melarikan diri dari Mesir. Iya, orang tidak akan selamat pada zaman Yesus kalau tidak mengikuti Yesus. Pada zamannya Nabi Muhammad, orang tidak akan selamat kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad bersabda, ya, sungguh demi zat yang memegang jiwaku ada di tangannya. Ya, tidak akan sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar dengan agama yang aku diutus, tetapi mereka tidak mengikutinya. Ya, itu Nabi sendiri menjelaskan seperti itu. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad sekarang ini, siapapun dia masuk neraka. Jadi jelas sekali, semua nabi adalah jalan menuju Tuhan. Oke. Alias apa ya? Ya kalau ingin sampai di tujuan, maka ya lewatilah jalan. Iya. Bukan berarti jalan itu adalah tujuan. Bukan ya, sudah saya analogikan tadi, orang bodoh di sedunia, orang paling bodoh sedunia pun tidak pernah mengatakan bahwasanya jalan tol adalah terminal. Betul. Tadi, Mas. Oke ya, sudah panjang lebar yang kita sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi ilmu untuk kita semua. Amin. Ya, dan ini malam terakhir saya di sini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa hikmah. Iya. Ini saya ingin menyampaikan satu hal, Mas, yang saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Pertama, terima kasih sekali Mbak Suki berkenan mau ke sini, mau menemui saya ajak kemana-mana, dan terakhir di sini ya untuk beberapa lama, mungkin ketika itu kemarinnya lagi sudah berniat pamit pulang, saya gondeli, saya gandoli. Besoknya saya gandoli lagi. Besoknya ada yang gandoli lagi, sampai akhirnya molor beberapa hari lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin kalau ada yang nggak berkenan selama Mbak Suki di sini, selama kita berkumpul di sini, ada yang nggak berkenan atau mungkin menyakiti perasaan, itu baik disengaja maupun nggak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah, sama saja. Demikian juga saya, mungkin ada kesalahan saya selama di sini yang membuat tidak berkenan Mas Egel atau Viral Indonesia sekeluarga. Saya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang masih awam dan masih banyak kekurangannya, ya, karena saya bukan malaikat sehingga masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan baik sengaja ataupun tidak. Mohon dimaafkan. Iya, sama-sama, Pak. Oke, kita tutup. Ketemu lagi, Pak. Insya Allah kalau Allah menjumpakan kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin, jika Allah berkehendak, Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Dan diantara kita dan diantara semuanya, Mbak, ya, kita welcome. Oke ya, itu saja ya yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.